LucasArts kembali merilis game horor yang sangat keren berjudul Umigari. Umigari sendiri dalam bahasa Jepang berarti umi, yang artinya laut, dan gari yang artinya perburuan. Sesuai dengan gameplaynya di mana player bermain menjadi seorang nelayan yang pergi ke laut untuk menangkap ikan. Alur ceritanya perlahan berubah dari kehidupan nelayan yang damai menjadi kisah horor laut yang mencekam. Ceritanya dimulai dari seorang nelayan, kita sebut saja Pak Slamet. Pak Slamet memiliki kapal kecil yang sayangnya kapal itu kehabisan bahan bakar. Entah karena lupa isi bensin atau lagi kanker kantong kering. Di pulau itu terdapat juga seorang pedagang ikan yang siap membeli hasil tangkapan Pak Slamet. Karena tidak bisa menggunakan kapalnya, Pak Slamet akhirnya berburu ikan di tepian pulau. Karena nama game ini adalah Gari yang berarti perburuan, Pak Slamet tidak menggunakan jaring ikan, melainkan menggunakan tombak atau yang disebut harpun. Di perairan dangkal, ia hanya bisa menemukan pufferfish atau ikan buntal. Dengan satu lemparan tajam, tombak Pak Slamet menembus ikan. Sekejap air laut dipenuhi semburan darah. Adegan ini bahkan membuat beberapa streamer terkejut. With this damn harpoon. Never mind, I'm him. That thing's splattered. Ugh, look at this thing. The hell is this thing? Oh shit. Hasil tangkapan ikan kemudian dijual ke pedagang untuk membeli bahan bakar. Dengan cara ini, ia perlahan bisa berlayar ke laut lepas untuk memburu ikan yang lebih mahal. Pak Slamet berhasil membeli bahan bakar. Ia sekarang bisa menjelajah lautan dengan kapalnya. Saat berburu, Pak Slamet melihat seekor ikan yang berukuran sangat besar. Karena peralatannya masih terbatas, ia tidak bisa menangkap ikan itu dan hanya bisa mengejarnya. Hingga tanpa sadar sampai di sebuah pulau terpencil. Pulau ini terlihat sangat aneh, seperti kuil tua yang berdiri di atas pulau kecil di tengah lautan luas. Nah, disinilah ia bertemu seorang gadis misterius yang memakai seragam sekolahan. Wajahnya cantik dengan kulit putih yang menawan. Beberapa streamer terlihat tertarik, sementara yang lainnya merasa merinding saat melihatnya. Oh right, it's a girl in a school uniform. Hi. Yo, hop in. We'll go. I'm sorry, but your fingers look like claws. When did I say yes? When did I tell you? Kick her off the back like Sparta. Huh? Gadis itu meminta Pak Slamet untuk mengangkutnya ke pulau lain. Ia mengatakan bahwa ia akan mengakhiri kutukan ini. Karena gak ada pilihan lain, ya masa mau ditinggalin sendirian di pulau itu sih. Pak Slamet akhirnya membawanya naik ke kapalnya, meninggalkan kuil itu. Di tengah perjalanan, gadis itu tiba-tiba melompat, jatuh ke lautan dan menghilang begitu saja. What were you doing? What's that noise? Hey! He just stole my tuna! That bird just stole my tuna! You gotta be kidding me! Ia hanya meninggalkan secari kertas yang ternyata isinya adalah sebuah peta. Nah, dengan peta ini, player atau pemain bisa mendapatkan item-item untuk mengupgrade kapal tanpa membelinya di pedagang. Setelah kejadian itu, beberapa hal yang aneh mulai terjadi. My boy, you got fingers. That's disgusting. Get out my boat. No. The heck is this? Oh, come here. Come to daddy. Ikan-ikan yang Pak Slamet tangkap tidak lagi normal. Kadang ia menemukan beberapa ikan dengan tangan manusia. Ada yang memakai baju, bahkan ada yang memakai seragam sekolah seperti siswi sekolahan. Semuanya tampak seperti perpaduan antara manusia dan ikan.
membuat suasana perburuan menjadi agak creepy nih. Ada juga ikan tuna raksasa yang sekarang bisa ditangkap oleh Pak Slamet. Namun saat ditangkap, ikan itu mengeluarkan suara seperti suara manusia yang kesakitan saat ditombak. This boy got human teeth. The human teeth. Ew, the human teeth. Pak Slamet mengupgrade kapalnya mulai dari mesin, bahan bakar, hingga perlengkapan. Setelah semua kapal terupgrade maksimal, ia mulai menjelajah lautan yang lebih luas. Dalam perjalanannya, Pak Slamet melihat monster raksasa besar yang melintas seperti ular. What the freak is that? Ia juga melihat sebuah pulau dan menemukan sekolahan yang terbengkalai di pulau kecil itu. Bangunan sekolah itu setengahnya terendam air laut, merembes hingga ke dalam ruang kelas, bagaikan bangunan tua yang terkena banjir. Pak Slamet masuk ke dalam sekolahan yang dipenuhi air laut itu, dan saat melewati tangga dari bawah, muncullah sesosok setan air dengan rambut panjang terurai yang mengerikan. Wait, there's an upstairs. What the hell is that? What the hell is that I'm looking at? Whoa, 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 whoa! Oh my god. Yo, no, stop. Dude, why is that so scary? Oh my goodness, that is so scary. Bro. You ain't nah, you moved. Pak Slamet mencoba menombaknya, namun hantu itu kabur. Di sini juga ada ikan dengan kaki manusia yang bisa melompat tinggi banget. Yeah, this bitch has legs. He jumped off into the shit. Dan yang paling serem adalah sesosok boti ini. Ya, pria tua yang memakai seragam siswi. Agak lain emang ya. You got that girl's outfit on. Why you got her outfit on? Look at this dude. Okay. Pak tua ini bercerita mengenai siswi yang dulunya sering memberinya makan saat ia berada di dalam akuarium. Yang berarti Pak tua ini dulunya adalah seekor ikan. You were a fish in the fish tank? Wait a minute. That would explain the fish having clothes on. Siswi itu sering dibully oleh teman-temannya. Lalu ia menunjuk meja yang di atasnya terdapat berbagai aksesoris, yang menurutnya pemilik aksesoris itu adalah si pembuli siswi tadi. Ia meminta Pak Slamet untuk mencari mereka dan membawanya ke tempat itu. Pak Slamet menjelajah setiap sudut sekolahan sambil berburu ikan. Seramnya, seluruh ikan di sini menggunakan pakaian seragam sekolah. Ia juga menemukan ikan yang menggunakan aksesoris seperti yang dikatakan Pak tua tadi. There you are. Got him. Did that just make a human noise? Did you hear that? There's freaking fish it. I think these are supposed to be children, y'all. I think these are supposed to be actual kids that I'm killing. Nah, ketika ikan-ikan itu berhasil ditangkap dan diletakkan di atas meja, Pak tua mengaku ingatannya sudah mulai kacau. Karena dulunya ia adalah seekor ikan goldfish atau ikan emas. Dengan cara yang mengerikan, Pak tua mulai memakan ikan-ikan pembuli itu. Look at this thing! Oh my god! Setelah menyelesaikan misi di sekolahan,
pemain dapat mengupgrade kembali tambahan dan bersiap menuju area baru. Semua peralatan sudah terupgrade, kapal terupgrade maksimal dan siap berlayar ke area baru yaitu plaza atau mall. Pak Slamet langsung berlayar menuju ke area plaza. Saat akan sampai di sana, suasana laut mendadak berubah. Kabut tebal turun, langit gelap, pandangan pun terbatas. Seperti suasana sore hari yang akan berganti ke malam hari. Tiba-tiba suara sirine kapal berbunyi dengan keras. Di dalam kabut, sesuatu yang sangat besar terlihat bergerak cepat di kejauhan. Monster raksasa itu mendekati kapal Pak Slamet dengan sangat cepat. Entah makhluk apa itu. Terlihat tubuhnya yang sangat panjang seperti seekor ular, dan rambut panjangnya yang terurai dengan muka mengerikan bergerak cepat menuju kapal Pak Slamet. Game pun bersambung dan akan berlanjut di game Umigami full version. Nah, ini dia nih reaksi para streamer saat melihat jumpscare ini. Come here! Oh my god! Oh my god! Something's chasing me. Oh my god! Yo! Stop! Don't do this! Hi! Hi! Ah! I'm a senator! Ah! I don't think we're gonna make it. Yeah, I don't think we're gonna make it. Karena game ini masih demo, jadi kita tunggu saja hingga Chila Arts merilis game ini secara full. Terima kasih yang sudah menonton. That was pretty Jangan lupa cool. like, subscribe, That was pretty share, cool. dan juga Yeah, that was a cool little end to it. nyalakan lonceng notifikasi dan Yo, kita it's akan Sean jumpa with the di video 5 gifted. lainnya. Thank you guys.